apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, di sini dengan saya Alifa Salma dari kelas Dik 1B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mencoba membacakan mengenai dongeng fantasi, yaitu Legenda Sang Dewi Bulan. Legenda Sang Dewi Bulan itu dimulai dengan kisah seorang gadis yang bernama Chandra Jelita. Ia adalah seorang putri dari sepasang suami istri yang merupakan seorang petani yang miskin. Banyak warga dan juga orang melihatnya sebagai monster dan juga manusia jelek buruk rupa. Hal ini karena memang ia memiliki penyakit kulit yang membuat kulit wajahnya menjadi berwarna hitam dan juga kusam. Dan karena hal ini ia menjadi gunjingan para warga. Para penduduk desa sekarang takut dengan Chandra Jelita karena ia nampak buruk, dan juga para warga takut tertular penyakit aneh dengan sang gadis ini. Dan ini membuat para penduduk mencemooh dan juga mengucilkan Chandra Jelita karena wajahnya yang sangat buruk. Karena itulah Chandra Jelita malu untuk keluar rumah, dan bahkan kelihatan ia ketika keluar rumah menutupi wajahnya karena ia tidak mau mendengar kata makian di depan mukanya. Suatu malam, ketika ia tidur, ada satu mimpi yang membuatnya merasa sangat bahagia. Apakah itu? Nah, karena di dalam mimpinya ia menemui seorang pangeran yang paras rupawannya dan juga ramah. Sehingga ia mendapatkan mimpi itu, ia mulai terbayang-bayang akan tingkah laku dan juga paras sang pangeran, yang membuatnya memiliki harapan untuk bisa menemukannya di dunia nyata. Karena keinginannya sangat kuat, maka Chandra Jelita ingin menghampiri sang pangeran setiap malam di mimpinya. Dan karena saking bahagianya dan harapannya yang tinggi, membuat Chandra Jelita menceritakan apa yang ia mimpikan kepada sang ibunya. Kemudian, sang ibu merasa kalau Chandra Jelita memang tidak pantas untuk mendapatkan seorang pangeran. Dan sang ibu pun menasehati sang putrinya supaya melupakan mimpinya itu, karena hal yang mustahil tidak akan menjadi nyata. Sang ibu pun menambahkan kalau tak perlu menceritakan hal ini kepada para tetangganya. Sang ibu juga mencoba memberikan pengertian kepada Chandra Jelita kalau sang ibu tidak tahu adanya harapan yang membuat Chandra Jelita semakin merasa tersakiti. Selain itu, dengan tetangga tahu akan hal ini juga bisa membuat Chandra Jelita menjadi bahan cibiran dan juga olok-olok. Sang ibu tidak mau itu terjadi. Lalu ia memberikan pengertian dengan sayang dan tulus kepada anaknya, sembari mengusap pundak anaknya. Setelah itu, sang Chandra Jelita pun ikut menyadari dan beranggapan bahwa ia sangat tidak pantas berjejer dengan pangeran, dan pasti pangeran akan takut melihat parasnya nanti. Pada malam selanjutnya, Chandra Jelita termenung, sembari menatap langit yang indah. Di langit, ia melihat cantiknya tertaburan kelap-kelip bintang dan juga sang rembulan yang cantik dengan bersinar terang. Ia pun mulai memikirkan, andai saja ya ia memiliki paras yang cantik layaknya sang rembulan. Setelah itu pun ia teringat dengan Dewi Bulan yang menghuni bulan. Memang konon katanya nih, sang Dewi Bulan memiliki paras yang cantik dan juga anggun. Dewi kecantikan itulah yang membuat bulan bisa bersinar dengan terang. Dan setiap orang tua juga pasti mengharapkan putrinya bisa secantik sang Dewi. Tak luput juga orang tua Chandra Jelita. Makanya ia diberi nama yang sama dengan sang Dewi ketika ia lahir. Selain para sang Dewi yang cantik, sang Dewi juga merupakan Dewi yang kasih sayangnya sangat tinggi. Katanya nih, kerap kali sang Dewi turun ke bumi untuk membantu manusia yang sedang kesusahan. Ia pun mulai berharap supaya ia bisa bertemu dengan sang Dewi dan meminta ia sembuh
penyakitnya dan kembali menjadi cantik. Namun ia juga sadar bahwa itu hanyalah dongeng belaka yang sering diceritakan orang tuanya supaya putrinya bisa secantik sang dewi. Ia pun merasa sedih dan mengubur harapannya dalam-dalam untuk bisa menjadi cantik. Sesungguhnya Chandra Jelita itu adalah seseorang gadis yang penyabar, lembut, baik hati, dan juga suka menolong. Namun warga desa tidak mau pekerjaan mereka dibantu oleh Chandra Jelita. Sebab apa? Sebab mereka beralasan bahwa takut tertular penyakit aneh dari Chandra Jelita. Suatu hari nih teman-teman, ketika hari sedang sore menjelang petang, Chandra Jelita diminta sang ibu untuk menjenguk tetangganya yang sakit, yang merupakan nenek yang sudah tua. Ia pun sebagai putri yang baik pastilah mau menuruti sang ibu dan memberikan makanan serta merawat nenek tua yang sedang sakit. Hingga tak terasa hari sudah mulai malam. Tidak ada penerangan, gelap. Ia pun bingung ketika mau pulang. Secara tiba-tiba ada kumpulan kunang-kunang yang menjadi penerangannya dan menuntun jalan Chandra Jelita. Namun kunang-kunang bukan ke arah rumahnya, melainkan ke hutan. Ia pun bingung dan menanya sang kunang-kunang mau dibawa kemana nih. Dan sang kunang-kunang menjawab kalau akan membawa Chandra Jelita ke dalam hutan untuk menemui sang Dewi Bulan. Dan kata sang kunang-kunang, sang Dewi Bulan akan membantu Chandra Jelita untuk menyembuhkan penyakitnya. Kunang-kunang juga bilang nih bahwa mereka adalah salah satu utusan dari Dewi Bulan sendiri. Hingga nih sampailah di sebuah tepi danau, dan di sanalah Chandra Jelita dan juga kunang-kunang itu meneranginya. Lalu mulai pergi satu persatu hingga hanya menyisakan kegelapan. Hingga muncullah cahaya dengan warna keemasan yang turun dari langit. Dan bayangan bulan pada cahaya tersebut muncullah sesosok wanita cantik dan anggun yang mengenakan jubah emas. Chandra Jelita pun merasa cemas dan takut akan kehadiran wanita tersebut, teman-teman. Sang wanita cantik berkata bahwa ia adalah sang dewi yang sangat ingin ditemui oleh Chandra Jelita. Ia turun ke bumi hanya untuk membantu Chandra Jelita menghilangkan penyakitnya, supaya Chandra Jelita kembali cantik karena ia adalah gadis yang baik. Sang dewi pun memberikan air dan meminta Chandra Jelita untuk membasuh muka dengan air yang diberikan oleh sang dewi tersebut. Setelah itu, Chandra Jelita membasuh wajahnya. Namun beberapa saat setelahnya ia kehilangan kesadaran, teman-teman. Setelah ia sadar, ia terkejut karena ia malah berada di dalam kamarnya sendiri. Ia pun langsung menuju ke cermin untuk memastikan wajahnya. Alangkah terkejutnya teman-teman, bahwa ia tidak hanya mimpi karena wajahnya kembali cantik dan bersinar bak seperti sinar rembulan. Seketika, sang ibu melihat juga, terkejut dan pasti merasa sangat bahagia, teman-teman, karena tidak menyangka sekarang putrinya bisa berubah menjadi secantik itu. Dan juga sekarang Chandra Jelita sudah menjadi gadis yang paling rupawan di desanya. Namun ia tetap menjadi gadis yang baik, gadis yang suka menolong, gadis yang rendah hati, hingga akhirnya terdengar sampai ke telinga pangeran bahwa ada gadis desa yang baik dan cantik. Dan itu pun menarik perhatian sang pangeran. Sang pangeran pun menemui Chandra Jelita dan ia pun jatuh cinta. Akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah dan memiliki anak rupawan, namun dengan hati yang baik. Begitulah teman-teman dari cerita Chandra Jelita ya, yang dimana dia menginginkan wajahnya rupawan seperti sang Dewi Rembulan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh pesimis dan juga kita tidak boleh menyerah, karena pasti akan ada usaha yang datang menghampiri kita. Jadi teman-teman, sekian juga dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar dan memerlukan beberapa pengalaman. Jadi sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Dadah.